hidup kita hanya akan punya nilai, punya arti kalau hidup kita itu bermakna, bermanfaat, berdampak. Artinya hidup itu tidak hanya sebatas bernafas, makan, ada, tidur, beraktivitas, tidak hanya sebatas itu. Bacaan kita, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mengandung banyak sekali pelajaran dan nilai iman. Tentu tidak akan habis dibahas untuk waktu ini. Karena itu beta membatasi pemaknaan terhadap kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya hanya pada beberapa hal. Yang pertama sekali saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan ini dimulai dengan sebuah pengantar yang mengatakan bahwa Yesus sudah berada di masa-masa di mana dia akan kembali kepada Bapa dan meninggalkan murid-muridnya. Artinya dia sudah dekat pada dia punya jalan penderitaan. Dia pernah berdoa di Taman Getsemani dan dari doa itu dia minta kalau Tuhan berkenan, kalau Bapa berkenan, jangan jalan itu yang dia lalui. Jangan jalan salib itu yang dia lalui. Tapi bukan itu yang Tuhan jawab untuk doanya. Dari sini saudara-saudara, sebuah nilai penting yang patut kita pelajari. Jika Tuhan sudah mengutus kita untuk suatu misi di dunia ini, jangan menghindar, jangan mengelak. Tidak semua misi, tidak semua kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita itu nyaman atau baik keadaannya. Pasti ada yang tidak enak. Tapi harus dilakukan. Karena itu yang Tuhan berikan dan percayakan untuk kita. Saudara-saudara, Yesus itu Allah sendiri, tetapi dalam posisinya sebagai manusia, dia tahu bahwa itu berat. Jalan salib itu berat. Dia tahu itu. Karena itu dia minta. Dalam posisinya sebagai manusia, dia minta kepada Bapa, kalau bisa janganlah jalan ini. Tapi tidak. Bagi Tuhan itu jalan yang harus dia tempuh. Karena dunia. Karena kasihnya kepada dunia. Dari sini kita belajar saudara-saudara. Benar bahwa Tuhan tidak merubah jalan yang Yesus harus tempuh. Tapi dia memberikan kepada Yesus lebih dari kekuatannya sebagai manusia. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang kita imani. Pasti di antara kita ada jalan-jalan hidup yang kita tempuh, ada tugas-tugas yang Tuhan kasih untuk kita. Tidak ringan. Tidak ringan. Mungkin juga ada di antara kita yang tidak sanggup. Banyak mungkin yang menangis, protes, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar saudara-saudara. Kalau tugas itu yang Tuhan percayakan, maka dia tidak hanya memberi kepercayaan itu. Dia juga pasti memberi kekuatan. Dia pasti memberi kesanggupan. Itu yang kau lihat dari apa yang Yesus alami. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
jangan melihat berkat hanya pada hal-hal yang baik dan manis. Ada orang dapat memahami berkat ketika sukses. Orang juga memahami berkat ketika sehat dan baik-baik keadaannya. Tapi jangan lupa saudara-saudara, bahwa dalam pandangan Tuhan berkat bukan hanya itu. Bagi Tuhan berkat bukan hanya soal materi. Berkat bukan hanya soal nyaman. Tapi berkat adalah soal kedekatan kita dengan Tuhan. Berkat adalah soal bagaimana kita mengalami Tuhan. Berkat adalah bagaimana kita memahami Tuhan. Walaupun jalan-jalan yang kita tempuh tidak selalu baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah justru dari pengalaman-pengalaman yang pahit, yang berat, yang banyak menangis itu, kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ketemu berjalan di Mua Timur, orang akan terkagum-kagum dengan pohon-pohon yang tumbuh di sana. Tumbuhnya di atas batu. Panas sekalipun tetap hidup. Bapak Ibu coba potong pohon-pohon itu. Dia jauh lebih keras dan jauh lebih kuat dari yang hidup di atas tanah yang subur dan empuk. Hidup kita seperti itu saudara-saudara. Saudara, tema kita untuk minggu ini adalah bersyukur dengan taat. Taat itu tidak mudah, saudara. Bersyukur siapapun bisa bersyukur. Beta ingat waktu masih tugas di TEPA ada salah satu calon, waktu itu masih masa-masa politik, ada salah satu calon bupati, wakil bupati waktu itu, orang TEPA kebetulan. Satu kali, beta ingat sekali waktu itu karena pas hari itu beta pun hari tutup kerja di TEPA. Beta sudah PSK untuk pindah ke Kisar, beta pun hari tutup kerja. Tapi kebetulan hari itu ada satu orang calon wakil bupati itu, setelah ibadah datang ke konsistori lalu minta majelis jemaat untuk syukur di Antopo rumah. Kita kaget karena ternyata maksud syukurnya adalah bersyukur karena seng lolos jadi wakil bupati waktu itu. Tapi Kotopi bersyukur dan memang keluarganya sukacita. Katong saya lihat ada menangis dan sebagainya. Benar-benar nuansa syukur di situ. Seng semua orang bisa bersyukur dalam kegagalan, Bapak Ibu. Seng semua orang bisa bersyukur dalam kepahitan. Tapi orang yang bisa bersyukur dalam kegagalan dan kepahitan adalah orang-orang yang beta yakin memahami jalan-jalan Tuhan dalam dia pun hidup. Semua orang bisa terima hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Tapi orang yang bisa terima hal-hal yang buruk adalah orang yang memahami bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja pada saat itu dalam hidupnya. Karena itu dia akan tetap bersyukur karena dia tahu Tuhan terus bekerja. Saudara, ini hal pertama yang ingin beta sampaikan ketika ketemu belajar bagaimana Yesus menerima jalan yang Tuhan tentukan untuk dia tanpa mengeluh. Dia minta pertimbangan tapi dia tidak lari dari tanggung jawab itu. Ini pelajaran iman yang sangat berharga bagi kita, saudara. Jadi kalau ada saat ini Bapak Ibu ada di posisi-posisi yang sulit, ada di posisi-posisi yang pahit, belajarlah cari kehendak Tuhan di balik keadaan itu. Mungkin benar bahwa ada orang yang menyebabkan Bapak Ibu ada di posisi itu, tetapi percayalah Tuhan sanggup memulihkan.
Dan Tuhan pakai posisi itu justru untuk membuat saudara-saudara lebih hebat dari sebelumnya. Jangan berhenti percaya, karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Hal kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri yang berinisiatif untuk membasuh kaki murid-murid. Benar bahwa akta pembasuhan kaki itu tradisi Yahudi, benar. Tapi yang melakukan akta itu adalah budak asing atau budak tapi bukan budak orang Yahudi. Karena kondisi geografis di zaman itu di Yahudi pada waktu itu hampir sama dengan katong di Mua kalau musim panas. Baabu Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau masuk di orang rumah dalam perjalanan setelah melakukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh, biasanya kaki itu harus dicuci supaya masuk ke rumah bersih. Tapi yang melakukan itu bukan tuan rumah, tapi tuan rumah punya budak yang orang asing, bukan orang Yahudi. Tapi Yesus melakukan itu, dia ambil alih posisi itu kepada para murid. Beta ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kita lihat bahwa Yesus melakukan ini secara dengan inisiatifnya sendiri, padahal pada waktu itu bisa saja dia panggil budak orang yang ada di rumah itu untuk membasuh kaki para murid dan kakinya sendiri. Tapi tidak dilakukan. Dia ingin mengajarkan kepada para murid tentang tugas pelayanan yang akan mereka emban setelah dia tidak ada bersama-sama dengan mereka secara fisik. Bahwa ini yang disebut pelayanan. Bahkan bagian yang paling kotor dan paling rendah pun pada sesamamu itu yang kamu sentuh. Itu yang kamu basuh. Itu pelayanan. Dia mengajarkan kepada para murid melayani seperti itu. Pelayan bukan tuan. Pelayan bukan raja, bukan bos. Karenanya nas pembimbing kita di Matius tadi bilang, siapa yang mau tinggi, yang mau besar, dia harus menjadi rendah. Kerendahan itu tidak bisa dijumpai dalam bentuk apapun selain pelayanan, saudara. Kerendahan itu tidak bisa dijumpai hanya dengan kata-kata kita, tapi pelayanan kita. Sebab hanya dengan pelayanan seseorang benar-benar merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya untuk Tuhan. Di Kolose pasal 3 bilang ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau ketong memahami bahwa apapun yang ketong lakukan di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di mana saja, ketong sementara lakukan itu untuk Tuhan, beta yakin ketong akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan pelayanan yang luar biasa, karena ketong tahu bukan manusia ini yang ketong layani, tapi Tuhan. Tuhan bawa dia untuk ketong layani. Karena kalau begitu berarti sing ada guru-guru yang maki-maki dia pemurid. Sing ada guru-guru yang bilang dia pemurid bodoh. Sing ada suster atau dokter yang kasar dia pun pasien. Tidak ada pelayanan-pelayanan publik yang mendiskriminasi, tidak ada. Karena semua yang melayani itu tahu bahwa yang dia layani itu Tuhan. Tuhan merepresentasikan dirinya melalui orang yang sakit, melalui anak murid yang masih belum tahu apa-apa, melalui masyarakat yang butuh pertolongan dan sebagainya. Itu pelayanan, saudara-saudara, dan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekristenan kita seperti itu. Ada banyak orang yang setiap pagi kasih firman di Facebook,
di grup-grup WA. Itu setiap pagi, kadang-kadang ketum baca juga ketum bosan. Yang ketum butuh itu akta. Akta mengasihi Tuhan, akta beriman kepada Tuhan. Itu. Benar bahwa pada satu sisi bagian-bagian firman itu juga memotivasi dan menguatkan, tapi sampai di situ saja tidak cukup. Belum tuntas, tidak selesai. Hanya akta kita, saudara, dalam hidup yang membuktikan pesan-pesan firman itu sudah kita alami sebelum kita share kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terakhir beta ingin mengatakan dari firman ini, taat itu tidak mudah. Di mimbar ini beta sering mengatakan, dalam situasi yang baik dan aman-aman saja, orang taat itu mudah. Tetapi dalam situasi yang buruk, yang berada dalam pilihan yang sulit, orang selalu punya alasan untuk tidak taat. Tapi mari kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan lakukan. Dia tahu bahwa Petrus itu akan menyangkal dia, tapi mereka duduk makan sama-sama dan dia melayani Petrus itu. Dia tahu bahwa Yudas itu akan menjualnya, tapi di meja makan itu dia duduk dan melayani Yudas. Itu taat, saudara-saudara. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kita manusia, itu tidak mudah. Tapi dalam posisi Yesus pada waktu itu, ia juga manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita memang tidak mudah. Tetapi justru disitulah nilai kekristenan kita. Mengasihi orang yang menjahati kita adalah kekristenan kita, saudara. Walaupun tidak mudah, tapi itu yang harus kita lakukan. Percayalah, siapa yang dapat melakukan itu, dia memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu yang pernah mengampuni orang yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu yang pernah melayani orang yang pernah melakukan jahat terhadap Bapak Ibu pasti merasakan apa yang namanya damai sejahtera. Kebencian dan dendam hanya akan membunuh kita. Tapi pengampunan dan kasih melahirkan damai sejahtera. Amin.